Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong sudah menjadi pemandangan biasa dalam 3 hari terakhir. Warga harus rela antre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar minyak jenis premium, pertalite, dan solar di SPBU. Oke, jam 2 siang. Ini keperluannya untuk apa, Bu? Merasa kesulitan sekali ya? Pihak Pertamina melalui Sales Branch Manager Rayon 1 Pertamina Papua Barat, Made Mega, membantah terjadinya kelangkaan BBM di Kota Sorong. Adanya antrean panjang disebabkan adanya informasi hoax yang dipercaya dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dari kemarin kita sudah mengirimkan sekitar 200% dari penyaluran normal, itu 2 kali lipat dari penyaluran normal sudah kita salurkan ke SPBU, dan masyarakat pun sampai saat ini masih ada antrean. Mungkin ini akibat dari mereka termakan isu atau mendengar berita-berita yang tidak benar. Untuk hari ini untuk antrean sudah dapat terurai, sudah dapat kita lihat tidak terlalu panjang seperti kemarin. Pertamina Sorong memastikan pasokan BBM aman dan meminta masyarakat tidak termakan isu hoax soal kelangkaan BBM. Isu kelangkaan BBM di Kota Sorong membuat harga pertalite dan solar di pengecer mencapai kisaran Rp30.000. Bahkan ada pula yang menjual seharga Rp75.000 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan kini tinggal menanti pelantikan. Pengesahan diwarnai interupsi anggota fraksi PKS yang tidak direspon Ketua DPR Puan Maharani. Rapat paripurna DPR RI hari ini secara resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika Perkasa hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 366 anggota Dewan baik secara fisik maupun virtual. Langkah selanjutnya tinggal menunggu pelantikannya sebagai Panglima oleh Presiden Joko Widodo. Andika berterima kasih kepada DPR yang menyetujui surat Presiden pengangkatannya menjadi Panglima TNI. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu aja. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI diwarnai kejadian menarik saat momen penutupan. Interupsi anggota DPR fraksi PKS Fahmi Alaidrus tidak mendapatkan respon dari Puan Maharani yang tetap mengetok palu menutup rapat. Fahmi pun melempar sindiran terhadap Puan soal pencapresan. Bagaimana menjadi capres? Hak konstitusi kami ditutup. Sindiran terhadap Puan membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menghampiri meja Fahmi dan terjadi perdebatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Fraksi PKS merapatkan barisan usai interupsi anggotanya diabaikan Puan. PKS meminta Ketua DPR menghargai hak anggota Dewan. Bagaimana menjadi capres? Hak konstitusi kami ditutup. Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI berubah menjadi panas usai interupsi anggota fraksi PKS Fahmi Alaidrus diabaikan Puan.
Kesal interupsinya diacukan Puan, Fahmi Alidrus mengeluarkan celotehan yang diduga menyerang personal Ketua DPR. Usai insiden tersebut, Ketua fraksi PDIP Utut Adianto mendatangi meja Fahmi Alidrus dan melancarkan keberatan. Menurut kubu PDI Perjuangan, Ketua DPR memiliki hak untuk menerima maupun menolak interupsi. Meski insiden interupsi yang diabaikan Puan telah selesai dengan permintaan maaf, fraksi PKS menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap anggota. Bukan dalam rangka juga baper, karena ada yang bilang katanya oposisi diem aja, cuman nyinyir di sosmed, tidak. Tetapi kita memang betul-betul menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif, yang ingin membangun. Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebut, dalam setiap rapat paripurna, anggota diberi waktu untuk bicara paling lama 5 menit dan 7 menit bagi juru bicara. Hak tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus mengejar debitur yang belum memenuhi kewajiban dan tidak menoleransi negosiasi dalam penagihannya, termasuk PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto. Satgas BLBI menyita tanah seluas 124 hektar di kawasan Karawang, Jawa Barat, milik Hutomo Mandal Putra atau Tommy Soeharto, selaku pengurus PT Timor Putra Nasional pada Jumat 5 November lalu. Penyitaan aset dilakukan karena perusahaan anak bungsu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto itu belum melunasi utang kepada negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% dengan total mencapai 2,6 triliun rupiah. 4 aset jaminan kredit yang disita di Karawang ditaksir mencapai 600 miliar rupiah dan rencananya akan dilelang sesuai dengan mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada lagi negosiasi dalam penagihan utang obligator atau mereka yang memiliki kewajiban untuk membayar utang BLBI. Kita akan bekerja, tidak akan lagi tawar-menawar yang tidak ada gunanya. Karena kenapa ini lambat, kemarin saya katakan, kalau ganti pejabat, datang lagi obligornya, minta dihitung ulang bahwa itu salah, ini salah, kumpulkan dokumen lagi. Belum selesai dihitung, pejabatnya ganti, dia datang lagi, minta nego lagi, tidak selesai-selesai. Kita sekarang harus tegas, ambil ini. Kenapa ini harus dilakukan? Karena pemerintah harus adil. Selanjutnya, pemerintah tak segan mengambil langkah-langkah pembatasan keperdataan, seperti hak kredit di bank hingga pelarangan pergi ke luar negeri bagi debitur nakal. Mahfud menjelaskan, negara harus adil dan tegas menagih utang BLBI. Mengingat tidak sedikit debitur yang sudah memenuhi kewajiban membayar utang BLBI. Dari Jakarta, Yosepina Damaris, Didit Oktavian, dan Wildan Aulia, iNews melaporkan. Banjir rob masih terjadi di pesisir Jakarta Utara. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.